terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bawaslu, kegiatan pelantikan dan juga BIMTEK untuk petugas TPS. Nah ini sampai dilaksanakan proses pelantikan dan juga BIMTEK ini dalam rangka apa sih sesungguhnya ini Pak Ketua Selam? Baik, terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, terima kasih. Kita di lembaga pengawas beberapa hari waktu kemarin kita tinjau ke setiap distrik dengan tujuan atau dengan tugas kita terkait dengan pemungutan hasil suara di 14 Februari nanti. Jadi kita di lembaga Bawaslu mesti harus kita siapkan yang disebutkan dengan PTPS dalam arti pengawas tempat pemungutan suara, disebut dengan pengawas TPS. Sehingga sementara yang kita sudah rekrut di beberapa distrik yang sementara sudah dirampung, ada 6 distrik yang kita sudah lakukan pelantikan dan BIMTEK. Yang melakukan pelantikan ini itu dilakukan langsung oleh teman-teman kita Panwas distrik setempat itu. Mereka yang melakukan pelantikan, sekaligus kita dari Bawaslu Kabupaten juga turut hadir partisipasi, sekaligus kita memberikan beberapa arahan terkait dengan BIMTEK, bagaimana cara-cara untuk saat hari H untuk pencoblosan, bagaimana kesiapan dari KPPS-nya, bagaimana kesiapan dari KPPS logistik sudah dihadir di tempat tersebut atau tidak, kesiapan seperti tinta, terus seperti pena, terus seperti paku, kelengkapan-kelengkapan itu yang harus dipastikan saat mengawas di TPS. Itu tujuan itu yang kita membentuk pengawas TPS. Itu bukan kita di bawah ini serentak seluruh Indonesia. Baik, untuk para peserta ini sendiri nantinya apakah para petugas ini akan berkelanjutan pelaksanaan kegiatan pengawasan mereka nanti hingga di pilkada juga ya? Terkait dengan juknis atau juknis terkait dengan PTPS, apakah mereka disertakan sampai di pilkada atau tidak? Sementara juknis yang kita dapat adalah hanya untuk pada saat itu, dalam arti bahwa ini hanya khusus untuk pemilu. Habis pemilu 1 hari itu saat pencoblosan. Nanti ketika sudah habis pencoblosan lewat 3 hari itu langsung dorong punya surat SK prakernya sampai di situ. Tidak dilanjutkan sampai pilkada. Kalau di pilkada itu lain lagi. Itu nanti dibuat penerimaan ulang. Seperti itu. Baik Pak, ini bahwa pelaksanaan untuk BIMTEK sendiri bagi para petugas TPS ini sangat penting. Nah di Bovendigul juga ini ada pengawasan untuk di TPS khusus. Nah ini bagaimana mekanisme mereka nanti untuk di TPS khusus itu? Baik, terkait dengan fungsi dan tugas kita yang kita telah bentuk pengawas TPS ini, itu bertujuan untuk memastikan titik-titik lokus. Titik-titik lokus ini tempatnya di mana-mana, sehingga teman-teman kita yang kita sudah bentuk ini wajib untuk harus mereka memastikan itu. Contoh seperti kita di Bovendigul ini kan jumlah TPS khusus kan ada 11 TPS khusus, sehingga di Mandobo sendiri ada 1 TPS khusus yang bertepatan di lapas. Itu yang kita mengetahui. Sedangkan yang di Jair 1 TPS di Getentiri, ini belum tahu, kita belum memastikan tempatnya. Terus di Asiki sendiri ada 9. Jadi berjumlah semua 11 TPS khusus.
dalam kesempatan ini juga saya mau sampaikan bahwa saat kita ikuti hadir pelantikan PTPS di Distrik Jaya, waktu itu memang ada beberapa teman-teman yang laporkan kita terkait dengan kepastian lokus TPS khusus ini. Memang secara umum sudah dikeluarkan oleh KPU, tapi teman-teman pengawas kita di distrik ingin memastikan di mana tempat-tempat tersebut, karena sampai saat ini teman-teman kita khusus di Distrik Jaya belum mengetahui tempat ini, sehingga kita ada berpikir untuk bagaimana kita jumpa lagi dengan KPU untuk bagaimana memastikan hal ini supaya pengawas kita saat pencoblosan tidak bingung. Baik Pak, apa pesan yang mau disampaikan kepada para petugas di lapangan sehingga dalam pelaksanaan pungut hitung nanti tidak ikut serta untuk terlibat langsung untuk bisa memihak ke satu pihak? Ini seperti apa, mungkin ada satu ketegasan yang disampaikan? Oh baik, terima kasih. Terkait dengan fungsi kita sebagai Bawaslu Kabupaten, ketegasan kita untuk kepada teman-teman yang baru lantik pengawas TPS ini, mereka harus netral, tidak boleh memihak satu pihak antara satu pihak. Dorang harus netral, dorang punya tugas itu harus mengawasi 24 jam saat berlangsung kegiatan pencoblosan. Ketika di situ ada potensi kerawanan atau ada hal-hal yang tidak diinginkan, segera harus bertindak. PTPS punya tugas untuk harus bertindak. Di situ kan kita pasti akan menyiapkan form A untuk bagaimana ada dugaan pelanggaran, di situ bisa dibuat lalu dilaporkan ke kabupaten. Seperti itu. Berarti mereka sudah disiapkan dengan form pengaduannya? Betul. Minta maaf Bung, ini saya lupa sampaikan tadi, ada satu hal lagi terkait dengan BIMTEK. Terkait BIMTEK ini, secara nasional memang harus di-BIMTEK oleh Bawaslu Kabupaten terhadap Panwas Distrik dan sekaligus dengan pengawas TPS. Namun kita di Bovendigul ini belum ada juknis. Kemarin kami sudah minta konfirmasi ke pimpinan kami di Bawaslu Provinsi bahwa nanti di tanggal 2 sampai 3 adakan BIMTEK Provinsi Papua Selatan bertempat di Bovendigul untuk terkait dengan BIMTEK dan materi, sekaligus diberikan buku saku saksi parpol pemilu. Ini yang sementara kami lagi menunggu dari pimpinan dari provinsi. Mereka datang hadir, kita ikuti, mereka BIMTEK kita dulu, lalu disitulah kita akan lanjutkan lagi BIMTEK ke teman-teman kita Panwas Distrik, bahkan petugas TPS, pengawas TPS. Oke, baik Pak, terima kasih atas informasinya. Selamat siang. Selamat siang Pak.